pagi. Ya teman-teman, silakan duduk. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga kepada Tuhan Ho juga untuk semua teman-teman juga yang udah memberikan saya kesempatan untuk hadir di sini pada pagi hari ini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Heni Setiawati Siswanto. Saya akan, mungkin ada juga banyak yang udah kenal ya, karena dulu mungkin sama-sama di SB 10. Ini saya mungkin ingin ceritakan tentang background saya dulu sebelum saya ada di Prudential. Kenapa sih kok begitu lama sih Heni dari join pertama kali sampai sekarang tuh kenapa sih gitu? Mungkin ada teman, jadi kan kok begitu lama? Sebenarnya waktu 2010 perekrut saya ini adalah Andi Guyanto. Nah, Andi Guyanto ini adalah teman saya dulu, sama-sama kita bekerja sama di dalam telekomunikasi, jual voucher Telkomsel untuk voucher handphone ya dari semua all operator. Kita mainnya partai besar. Jadi pembelian minimum tuh 500 juta. Nah itu. Nah kita mulai dari situ. Kemudian saya nggak mengerti apa namanya asuransi. Karena saya waktu itu cuma di prospek sebagai nasabah oleh Andi. Akhirnya waktu itu penghasilan saya tuh ya sekitar 40 juta satu bulan. Jadi saya nggak perlu bekerja keluar, saya tinggal telepon saja. Satu hari itu 5-10 juta itu sudah dapat. Karena dulu mungkin saya melatar belakangi dengan pekerjaan juga sama, marketing dari toko ke toko juga sampai keluar pulau. Sampai akhirnya saya ketemu dengan pembeli-pembeli besar dan saya nggak perlu lagi untuk pergi keliling lagi ya. Nah, jadi continue terus ordernya. Waktu itu saya waktu di prospek sebagai nasabah, akhirnya saya join. Tapi joinnya saya memang percaya nih, gitu kan dengan. Tapi saya nggak mengerti apa itu asuransi, itu nggak ngerti. Saya cuma percaya sama Andi aja waktu ceritain Pak Ali. Saya sempat kaget waktu ceritain, wah ini rekening. Saya sempat tanya sama Andi, yang bener ini bro ada rekening. Saya bilang begitu. Beneran ini nggak bohong ini, enggak. Nah waktu saya join itu 2-3 juta tuh. Pertama-tama tuh 2 juta satu bulan. Kemudian saya tingkatkan di 3 juta. Nah, tapi saya karena saya masih nggak percaya ya dengan asuransi, bukan nggak percaya dengan Prudential, saya minta Andi bayar dulu. Nanti 3 bulan saya baru bayar. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan ini produk misalkan menipu, jadi Andi yang saya suruh bayar, saya nggak mau bayar. Nah, dari situ. Kemudian dengan berjalannya waktu 3 tahun setelah itu, gitu, Andi itu berusaha untuk merekrut saya setiap tahun. Ya, dia nawarin saya untuk bisnis Prudential. Saya bilang saya nggak mau, karena Prudential itu jualan asuransi itu kan negatif. Dan pada saat itu saya juga banyak sekali kerjaannya. Saya kerja itu memang mulai dari jam 12 ya, start seperti kayak kita jual beli palas gitu. Jadi harga itu terus update terus. Nah seperti ini sampai malam pun saya kerja. Nah kerja sendiri, semua ngurusin dari order, pembelian dan penjualan itu semua saya pegang. Nah penjualan saya satu bulan itu bisa untuk sendiri itu bisa mengalahkan omset satu perusahaan. Jadi saya jual tuh 30 miliar satu bulan untuk voucher. Nah kalau untung 2-3% ya, yaitu 2% setiap minggu berapa ya? Kan gitu 1%, 2% setiap minggu. Nah itu untung saya seperti itu. Nah terus habis itu saya waktu akhirnya karena Andi nawarin bolak-balik, ya saya mau. Saya menerima, saya pikir, waduh kenapa ya kok Andi ini nawarinnya bolak-balik gitu. Waktu sebelum saya kerja di voucher itu saya ditawarin sama bos saya tuh sampai 5 kali gitu. Terus saya ingat, wah jangan-jangan ini memang Tuhan mau saya kerja di Prudential gitu kan. Nah, masalah saya kenanya begini, dia bilang, Hen, apa kamu kalau misalkan sudah nanti duitnya udah banyak gitu ya, dia bilang, cita-citamu apa? Dia bilang, maunya diapain? Dia bilang, wah saya cuma mau keliling dunia aja bro, udah saya sama keluarga saya, nanti saya udah hidup ya kerja juga kerja, tapi kerja bukan
capek-capek, gak capek-capek ya kerjanya. Nah, tapi saya ingin pelayanan. Pelayanan itu apa? Jadi membantu saudara-saudara saya mungkin yang membutuhkan. Ya, sesuai dengan apa ya panggilan saya. Nah itu. Dia bilang cocok kamu di bisnis ini. Dia bilang ini kan bisnisnya menolong orang. Nah saya kenalnya di situ singkatnya. Nah akhirnya saya bertahun-tahun menjalani Prudential, saya nggak gitu fokus. Cuman waktu itu ketika saya mulai menjalani itu saya udah dapet itu Rocky Club itu saya udah dapet. Jadi awal case saya pertama tuh saya masih ingat banget 500 kemudian naik melonjak langsung 11 juta per bulan. Nah dari situ dari Tuhan, saya bersyukur sekali gitu kan. Nah dari situ itu saya ternyata jadi supplier yang saya tawarin itu mereka semua udah pernah berbisnis dengan saya, mereka kan tahu kan track record saya seperti apa. Ya itu mereka yang saya tawarin di Prudential. Nah setelah itu saya sempat berhenti di tahun 2013. Jadi tahun 2013 itu saya sebenarnya mendapatkan Elite Star Club Los Angeles. Nah itu di Januari awal saya udah mendapatkan Elite Star Club Los Angeles. Tapi memang teman-teman saya akan ceritakan di sini sejarah. Jadi bukan hanya keberhasilan yang Tuhan berikan untuk saya, tapi juga kegagalan dan air mata yang sudah saya lewatin. Banyak sekali jatuh bangun. Nah tapi ketika jatuh, tugas saya adalah untuk bangkit lagi dan maju lagi. Nah itu tadi. Jadi bukan masalah waktu atau gimana, tapi masalahnya kita harus konsisten, disiplin, dan juga kita harus tetap bertahan. Nah, kita juga rajin dan selalu semangat. Nah saya kebetulan orangnya itu sangat semangat sekali. Dalam segala hal saya selalu semangat. Belajar semangat, ini semangat semua. Nah tapi waktu 2013 itu sebenarnya ini saya menceritakan bukan karena ini ya. Jadi supaya ketika nanti mungkin jika kalian mengalami di kemudian hari, jadi kalian tetap udah belajar dari kesalahan yang pernah saya buat. Nah itu. Waktu itu saya marah sekali. Kenapa saya nggak jadi startup? Karena kenapa? Sebenarnya ada memang klien saya itu karena dia bangkrut, jadinya dia lapse. Tapi semua tuh sudah saya penuhin lagi, saya tutupin. Jadi udah dengan case-case ada lagi ya. Tapi karena sebenarnya udah nggak terlalu mepet juga. Jadi kalau saya kasihnya di November, Oktober itu kan main ya, terlalu mepet gitu ya waktunya. Saya udah follow up tuh dari bulan Februari supaya case saya ini ada juga yang ditarik gitu kan, karena ini masuknya memang tahun sebelumnya tapi kok barusan dimasukinnya ke tahun 2013. Jadi saya mau minta pengajuan itu ke Jakarta tuh 10 bulan ganti orang 3 kali di Jakarta. Jadi ceritakan case saya yang sama atau di bagian manajemennya Prudential diceritakan hal yang sama, akhirnya case saya ini akhirnya luput. Saya benar-benar kecewa banget dan saya sangat marah sekali saya. Karena tahun itu saya 500 juta itu EPS saya. Jadi tahun pertama saya memang dari Januari saya udah kena atau ada bonus, saya udah up langsung start club dan saya genapin juga sekitar 500 juta EPI gitu. Marahnya di situ, marah banget. Akhirnya saya bilang kok seperti gini. Saya sempat datang kan ke gala dinner. Waktu itu di gala dinner saya nangis karena saya teman-teman saya yang Elite Star Club Los Angeles tuh duduk depan, saya ini duduk di belakang atas nama orang lain. Andik yang memberikan tiketnya ke saya sehingga saya tuh bisa bilang ini lo gala dinner. Gimana gak nangis coba? Saya sambil lihat tuh saya langsung nih saya duduk di sini. Bener-bener saya sedih banget. Nah akhirnya waktu itu saya nggak mau ke kantor, saya nggak mau ngapa-ngapain. Karena menurut saya ini nggak adil buat saya, gitu. Sangat sedih banget saya, drop banget, gitu. Bukan apa ya, karena kecewaan itu ya karena hal sepele, kekonyolan gitu loh. Bukan karena hal yang serius, tapi kekonyolan. Ini yang sangat saya sayangkan, gitu. Nah, tapi dari sini setelah beberapa tahun, terus kemudian saya pakai. Nah, 2015 ketika saya ya anggot-anggotan lah, udah itu udah malas-malasan ya, saya udah nggak mau kantor, nggak mau ngapain, saya ngurusin kerjaan saya sendiri.
Nah, akhirnya dalam berjalannya waktu juga sampai kantor saya juga saya tutup karena kan saya udah nggak ada waktu juga, bukan ngurusin prudensial, ngurusin kantor gitu. Kantor telekomunikasi saya yang kongsi dengan Andi saya tutup juga gitu. Nah, tahun 2015 ada suatu hal kejadian yang cukup mengubah kehidupan saya dengan sangat luar biasa ya. Jadi tahun 2015 tuh mama saya sakit. Sakitnya bukan sakit-sakit biasa ya. Jadi mama saya sakit kanker. Nah di situ mama saya tuh melihat kalau saya tuh begitu cintanya dengan mama saya. Begitu mama saya seperti itu, saya nggak bisa ngapa-ngapain menolong mama saya. Dan saya merawat, nemenin di rumah sakit apa, hancur benar-benar saya. Jadi ngelihat orang yang benar-benar kita cintain, tapi menuju kepada kematian gitu kan, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang membuat saya, waduh, rasa terpukul sekali ya. Karena kalau misalkan selama saya ada tuh, siapapun misalkan mungkin yang ngomongnya nggak enak sama mama saya atau nggak sopan, saya pasti marah, gitu. Jadi dari sana tuh benar-benar hancur. 1 tahun lebih saya nggak bisa kerja karena setiap hari saya mikirnya cuma mama saya terus, nangis terus. Benar-benar. Jadi saya nggak ada semangat hidup. Ya, kepengen mati aja pikirannya sih, gitu. Jadi benar-benar hancur total. Karena dan 2015 pada saat mama saya sakit, gitu, teman bisnis saya yang lain itu nipu saya, nipu uang saya cukup banyak sekali, hampir 1 miliar ya. Nah, pada saat mama saya sakit, saya kena tipu dalam bisnis. Saya nggak pernah nipu orang, tapi saya ditipu orang kayak begitu. Kerja juga kan susah-susah kan ya. Akhirnya saya belajar. Betul-betul saya berada di kondisi yang sangat terpuruk. Jangankan mikir gitu dari uang yang banyak gitu ya, misalkan terus dari sampai nggak ada gitu mungkin ya, atau minus saya harus ngatur keuangan lagi dan lain-lain, apalagi orang tua saya juga sakit gitu. Nah, akhirnya dari situ itu dengan cara yang ajaib Tuhan tuh kasih kekuatan sama saya. Saya tuh bisa terus mengerjakan hari-hari ini saya lalui dengan apa? Rasa syukur. Itu dulu sih. Jadi setiap hari ini mau gimana pun keadaannya saya lalui dengan syukur. Sampai suatu kali saya sempat juga tuh ke Jakarta. Di Jakarta ya ibaratnya saya juga mau melarikan diri sih ya. Maksudnya saya sumpah juga di rumah gitu, inget-inget mama saya terus. Waktu di Jakarta itu Andi terus minta saya balik. Karena di Jakarta itu saya dimintain bantuan oleh teman saya untuk pegang perusahaan telekomunikasi nasional sebagai general manager. Waktu itu saya digaji 1 bulan itu 25 juta. Bonus ya belum di 30 lah total ya. Itu kerjaan saya juga enak. Saya nggak terlalu berat, kerjaan saya cuma dealing aja, negosiasi. Kemana ya? Untuk ke blibli.com, ke Traveloka, kemana gitu. Mereka yang untuk beli voucher secara online. Tapi saya udah bilang dari awal sama teman baik saya. Karena teman baik saya ini tahu saya tuh sedih gitu kan. Nah dia udah juga mau buka perusahaan, tolonglah kamu bantu saya. Dia bilang, saya bilang saya cuma mau bantu 3 bulan. Tapi saya bilang kalau misalkan ada nasabah saya sakit, saya mau ada gimana pun saya harus kembali. Karena sebelum saya masuk kerja di kamu, saya di Prudential. Kamu setuju nggak? Saya bilang dia setuju. Nah mungkin karena emang teman-teman baik ya. Nah akhirnya dari situ saya ikut dia untuk 3 bulan. Nah, bilangnya sih 3 bulan, tapi diperpanjang saya terus. Diperpanjang malah sebenarnya mau sampai setahun. Saya bilang saya udah nggak bisa, saya bilang. Nah, Andi udah ngomel aja ini, cepetan balik gitu ya. Nah, berapa tahun saya nggak kerja. Untuk memulai lagi itu nggak mudah, sangat nggak mudah. Tapi saya lakukan itu. Saya lakukan lagi, saya telepon orang yang saya kenal, semua saya telepon. Ya, dari awal tahun mereka bilang nggak punya duit, nggak mau Mel katanya, panggilan saya Meli, pakai jadi nama Chinese saya Meli, jadi mereka bisa panggil saya Meli. Dia bilang nggak mau Mel, katanya gitu, nggak ada duit. Tuh bulan 4, bulan 3 saya tawarin semua, nggak mau semua, nolak. Tapi ya teman-teman, ini luar biasa. Tuhan kasih saya kekuatan.
Jadi saya itu biar ditolakin, saya tetap bersyukur. Bersyukur dan yakin, saya percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menolong saya tepat pada waktunya. Nah, setiap hari itu saya lakukan dengan bersyukur. Dia nggak pernah absen ya. Mau telepon, mau apa gitu. Nah, tiba-tiba bulan 10. Jadi kebetulan kebanyakan yang memang closing saya ini besar ya. Jadi bisa 50 juta per bulan, 30 juta per bulan. Kadang juga ada yang sampai 120 juta tiap bulan gitu. Nasabah saya ini yang tadi nolak saya suruh upgrade 5 juta per bulannya nggak mau. Tapi malah dia upgrade-nya malah 50 juta satu bulan. Itu ya, makanya ini luar biasa. Jadi ada karena klien saya ini meminta bantuan sama saya. Ya, minta bantuannya tuh apa sih? Nah, suatu kali dia mau beli apartemen. Dia dimintain asuransi oleh bank. Kemudian dia minta ke saya, "Loh, saya kan udah ada asuransi, kenapa saya harus ikut lagi di bank asuransi?" "Betul," saya bilang begitu. "Mel, kamu bisa nggak mintakan surat depodensial jaminan bahwa saya ada asuransi potensial?" "Bisa, Pak." Itu sudah, waktu itu sudah nggak tahu udah Oktober apa November tuh dia minta saya. Udah mepet banget ya. Nah, Oktober. Waktu itu karena saya membantu dia ini untuk hal seperti itu dan saya memberikan kepada dia pengertian gitu kan, bahwa apa? Bahwa ini tuh asuransi juga adalah aset. Aset yang paling murah yang bisa Anda beli dibanding properti, dibanding yang lain. Tapi saya nggak melakukan perbandingan. Semua yang dia beli saya bilang bagus. Nah, cuman dengan adanya insurance ya, sama seperti kayak misalkan kita buat kue nastar nih kok, saya bilang. Kue nastar kan ada tepung, ada gula, ada telur, ada nanasnya gitu kan. Ya, asuransi itu ibarat seperti gini kan, engkau punya properti mungkin ibarat ribunya. Ya kan, ini ibarat apa? Nah, semua tuh jadi satu, jadi lengkap, dimakan jadi enak. Nah, akhirnya dia juga memahami ya, usia dia itu sudah 60 ya, 60. Nah, ketika dia bisa memahami itu, dia ikut saya lagi itu 50 juta per bulan. Kalau dia punya case sama saya sampai hari ini 120 juta tiap bulan. Ini mungkin saya ingin sharingin sama teman-teman. Saya harap juga ini bisa membantu teman-teman ya. Gimana sih teknik saya kalau saya ketemu dengan nasabah gitu kan? Gimana sih saya nge-push dia untuk case yang besar? Nah, karena gitu teman-teman, dulu saya takut juga ya ketemu sama orang lebih kaya daripada saya gitu. Serem juga. Sampai sekarang juga saya punya teman tuh juga ada ya, kalau saya pergi sama dia umur 50-an lebih ya, itu dia dari atas ke bawah tuh mungkin sudah 3 miliar lebih sudah yang dia pakai aja ya, jam tangan 1,6 M, tas 1,6 M gitu ya, belum sepatu 6 juta dan bajunya dia pakai gitu. Jadi sudah lebih dari 3 miliar. Kalau saya itu belum berliannya, belum semua. Ketika saya kenalan dengan dia untuk nasabah besar, itu nggak bisa ya kita langsung main tawarin aja gitu, nggak bisa. Kita ini perlu pendekatan. Pendekatan tuh butuh waktu. Kalau untuk nasabah besar tuh dia nggak penting. Dia nggak lihat kita pakai baju merek apa ya. Kalau mau tanding sama dia, mau kita duitnya juga mau gimana coba kan? Berapa? Buset, kalau bisa tukar tas 1,6 M sekalipun saya ada uang, saya nggak mau. Itu ibarat saya beli rumah satu gitu menurut saya gitu kan. Nah, ini udah benar-benar gila-gilaan ini saya bilang. Tapi ketika saya berhadapan dengan dia gitu kan, ternyata wah, yang tadinya saya takut, saya udahlah nggak apa-apa lah, ngapain saya pikir saya takut, orang saya juga, dia juga makan nasi, saya makan nasi, saya bilang gitu. Akhirnya yang penting kita rendah hati dan sopan. Saya pergi sama dia berapa kali, ternyata orangnya baik banget. Nah, kalau kita ketemu nasabah yang seperti gitu ya, orang seperti gitu ya, nah, itu kita jangan kejar-kejaran sama dia, unggul-unggulan gitu ya, barang branded gitu, jangan gitu. Dia lebih suka, banyak kan orang tuh lebih nyaman gitu kan bertemu sama orang yang levelnya mungkin di bawah dia, karena mereka merasa bukan pesaing gitu buat dia. Nah, dan banyak hal yang dia bicarakan ke saya itu hal-hal yang rahasia gitu ya. Bahkan dia sampai ngecekin ke saya asuransinya dan segala macam. Tapi sekarang sih belum join.
Tapi saya percaya bahwa Tuhan tuh punya waktu yang tepat, bisa membuka hati manusia. Ya, tapi yang kita lakukan tuh apa? Bersyukur. Dan kita percaya dan kita tetap semangat terus, think positif. Itu kuncinya. Terus habis itu setiap kali saya ketemu, ya kan? Saya pasti dia tahu saya di Prudential. Saya seorang financial planner, ya kan? Dan saya di Prudential. Nah, dari perkenalan nanti ngobrol, baru saya tanya, C atau Koko, saya C ya. Saya nggak pernah sih mungkin Koko karena takut kalau istrinya cemburu gitu. Nah, kebetulan kebanyakan ini C semua, mau 50 lebih, biar 50 lebih nggak saya panggil C, tetap panggil C gitu ya. Karena biar dia awet muda gitu. Tapi memang ya, saya bergaul dengan yang 50 lebih itu mereka lebih gaul-gaul daripada saya yang 30-an. Wah, saya kalau gaul kali, dari cara pakai baju, dari semuanya mereka lebih unggul jauh. Jauh banget. Nah, terus dia tanya juga gitu kan, ada nggak Mel produk ini? Dia tanya mengenai asuransinya. Bahkan saya dipanggil di rumahnya untuk penghitungan gitu. Wah, gede banget. Ini orang asuransi dia bayar tuh 1 tahun 800 juta. Itu untuk suaminya tuh UP 35 miliar. Tapi saya masih kurang. Menurut saya orang ini harus punya 200 miliar untuk uang pertanggungan jiwa saja. Karena dia punya uang cash aja itu, ya kalau 200 M itu ada. Nah, karena ini orang pikirannya belum terbuka dengan asuransi. Dia tuh setiap tahun 4 kali luar negeri, barangnya mewah semua, dia habiskan uang seperti itu. Dia belum mengerti esensi dari asuransi. Tapi setiap kali saya selalu update dengan dia. Saya nggak maksa, jadi orang ini nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa nanti dia mundur. Jadi kita buat dia enjoy, kita buat dia apa gitu kan. Nah, nanti pada saatnya saya percaya bahwa Tuhan tuh pasti akan membuka hati dia. Terus sedikit-sedikit kita sindir. Nah, dengan pertemuan saya nasabah saya yang besar tuh ya, yang sampai case-nya 120 juta. Itu susah loh pendekatannya, 9 bulan itu baru dapat. Dari orang yang nggak kenal. Banyak kan nasabah saya ini dari orang nggak kenal sih. Ketemu, tiba-tiba, terus habis itu dipenjahit. Nah, kronologinya ketemu di penjahit. Waktu saya mau buat baju batik, dia bilang, wah kok bagus banget nih baju kamu. Dia bilang gitu. Oh enggak lah C, bajunya biasa aja. Enggak bagus ya. Terus ngobrol-ngobrol, dia senang. Kamu orangnya enak deh diajak ngomongnya. Bisa ntar telepon kamu dong gitu. Ya udah ya, kok bisa ya orang ini nggak kenal sama saya. Tapi kan cuma ngomong-ngomong biasa kan, ya nggak apa-apa gitu ya. Kok dia minta telepon saya gitu. Akhirnya ya saya catat gitu kan, dia cuma sebarang nomor. Nggak pernah hubungin saya. 3 minggu ya saya sapa gitu. Halo C, apa kabar? Ini gini ya. Dari situ. Nah udah gitu dia juga nggak mau ditemuin. Saya juga nggak bilang saya di Prudential saya apa, karena kan kita baru ketemu sekali ya. Kemudian ketemu 2 kali, ternyata dia ini adalah teman baiknya nasabah saya punya mama. Nah dari situ kenal ya ternyata ya, ngobrol-ngobrol lagi ya. Dia tahu saya di Prudential. Nah setelah itu saya diajak olahraga bareng. Ya jujur aja teman-teman ya, saya paling benci aerobik ya. Apalagi kan kalau aerobik gayanya AI itu ya, yang 50 lebih itu kalian bisa bayangin betapa sangat membosankan gitu. Gaya senamnya yang aduh udah gak tahan ya aku ya. Tapi gimana ya, karena diajak saya terpaksa. Saya kalau 5:30 menurut saya itu saya masih waktunya tidur ya gitu, karena saya tidur jam 1 kadang 1:30 capek. Jadi menurut saya 5:30 masih waktu saya tidur. Tapi karena ini AI ngajakin saya, ayo Mel kita aerobik, gimana Cek gitu kan. Dengan sangat terpaksa saya jam 5 pagi bangun teman-teman ya. Jam 5 pagi bangun, 5:30 sudah sampai di tempat aerobik itu. Aerobiknya udah gayanya mak-mak gimana sih ya. Saya dengan semangat terus saya semangatin meskipun nggak semangat ya, jujur nggak semangat gitu. Akhirnya sampai berapa lama tuh ya di olahraga di situ. Terus ya saya bersyukur sama Tuhan, tempat itu akhirnya tutup, ya kan? Haleluya, saya bilang tutup. Akhirnya saya nggak aerobik lagi gitu. Karena dia juga nggak mati akal gitu. Mel apa? Udah kita di Pakuan aja Mel. Saya bilang, waduh Cik, berapa harga membernya Cik? Murah lah, 1 tahun cuma 5 jutaan. Aduh Cik, jangan Cik, 5 jutaan Cik, mahal banget Cik gitu kan. Nah,
kita harus ya merendah lah gitu kan, karena dia merasa orang seperti gitu tuh ada tertentu sih gitu. Ada yang merasa kamu harus kalau mas level nggak mau, ada juga yang begitu. Tapi ini dia nggak seperti itu. Mereka kebanyakan saya lihat 70% mereka pasti lebih nyaman berteman sama orang yang biasa, karena mereka merasa itu bukan pesaing mereka gitu. Nah akhirnya ketika saya bilang itu, saya bayar, saya nggak punya duit C, jangan C segitu mahal kan, saya bayarin. Waduh, nggak ada alasan nih. Jangan C, saya nggak mau C, kalau dibayarin C, gitu kan. Akhirnya udahlah, C olahraga nanti saya pasti temenin lah, kalau nggak yang olahraga lain aja. Mungkin karena dia juga terlalu capek yang ngajak saya ya. Untung dia juga ada temannya, akhirnya enggak. Ya, tapi cuma saya dipanggil ke rumahnya. Gitu, dia senang curhat, gitu kan, curhat nanti diajak ngomong itu. Kalau orang sahabat besar tuh gitu. Dia intinya beli apa orang, dia suka ngomong cocok. Akhirnya dia tanya, kamu kerja di mana Mel? Saya di Prudential sih. Kesempatan nih dalam hati saya, bisa tunggu pertanyaannya gitu. Akhirnya apa itu? Asuransi. Oh asuransi ya? Iya. Nah, tapi teman-teman, saya udah mengamati. Jadi saya kayak detektif nih. Atau saya diundang ke rumahnya beberapa kali, gitu kan? Jadi ya jangan terlalu kelihatan ya teman-teman ya. Jangan terlalu kelihatan mata kita melotot gitu enggak. Jadi saya perhatiin, wah rumahnya gede juga, perkiraan berapa M ya dari sini ya, gitu kan ya. Nah terus habis saya jadi analis nih langsung. Mobilnya nih, wah mobilnya segini. Terus saya lihat yang penting itu apa? Dia punya anak berapa? Suaminya kerja apa? Kan gitu kan? Keseharian dia apa? Nah saya tahu hobi dia apa. Saya amatin semua tuh kayak gitu. Setelah saya tahu, saya baru masuk. Nah masuknya tuh di benar-benar situasi yang kena langsung sekali sikat. Nah pada saat itu klien saya ini punya 4 anak. Tapi satu anak ini cacat. Cacatnya tuh autism parah ya. Jadi seperti mungkin kayak anak-anak yang di sekolah luar biasa. Nah apalagi klien saya ini gak bekerja, suami sudah tua. Punya anak laki 1 gak bekerja, ikut dia. Tapi hidupnya mewah banget gitu ya, mobilnya aja bel up semua. Nah otomatis kan ini juga akan jadi apa? Saya lihat, saya cuma bilang sama dia, beban CC kan banyak ya, kebutuhannya kayak begini. Ini 1 bulan bisa ratusan juta sebenarnya. CC nggak kerja. Nah sekarang suami sudah usia. Gimana kalau misalkan sampai terjadi risiko dengan suami, CC mau gimana? Saya bilang gitu. Nah, saya tahu orang kalau sudah kaya ya, dia nggak mau lagi jatuh miskin loh, atau hidup di bawah itu, nggak mau. Banyak, ini bukan 80%, 90% ya kan? Mereka tuh nggak mau kalah bersaing dengan teman-temannya. Teman mau ganti mobil, dia juga mau lebih bagus, gitu kan? Teman ini, dia teman ini. Saya amatin juga pembicaranya. Nah dari situ saya masuk. Dia bilang, ya udah, nanti kalau ada suami saya, kamu saya panggil. Dia bilang, oke. Gak ada kabar teman-teman. Sampai 1 bulan. Saya doa aja teman-teman. Benar-benar doa aja. Akhirnya suatu kali saya tetap bersyukur loh. Ini sangat penting ya, tetap bersyukur nih. Tetap bersyukur itu adalah iman. Ya, tetap mengucapkan kata-kata positif, tetap lakukan yang terbaik gitu kan, meskipun faktanya ini belum baik. Faktanya ini sama sekali nggak ada yang menunjukkan ke arah perbaikan, mungkin arahnya 0 ya. Tapi saya tetap percaya. Akhirnya sekali jam 9, saya masih ingat banget itu, jam 9 kurang 20 saya ditelepon, Mel, apa sih? Kamu di mana? Di rumah, saya bilang. Oh, waktu itu kamu ngomong apa? Asuransi ya? Iya sih. Ya udah, kamu di rumah ya jam 9 ya. Itu aja loh. Nah, kalau Tuhan tuh mau jamah hati manusia, dia bisa jamah cuma sekejap itu aja. Akhirnya saya teman-teman, saya pikir saya jelasin sama suami itu lama ya. Kan dia bilang udah punya banyak ternyata asuransinya. Ternyata asuransi itu dari kartu kredit yang banyak. Nah terus dia juga punya asuransi di Malaysia. Saya lihat ya asuransi ya, tapi nggak banyak lah sama asuransi AXA, cuma preminya 1,5 juta. Menurut saya kok nggak cocok banget gitu loh. Akhirnya saya ngomong ke suaminya, asal dia mau buka untuk anaknya 5 juta per bulan. Saya bilang, kok kalau misalkan untuk anak, saya memberikan penjelasan gitu kan. Nah, ya memang juga penting. Tapi engkau sebagai kepala keluarga yang mempunyai nilai ekonomis yang besar atas yang berlangsungnya kehidupan seluruh keluarga di sini, saya bilang, engkau ini lebih butuh asuransi. Jadi kalau engkau sudah punya, baru ambilkan untuk anak. Tapi kalau misalkan ada dananya, ambil semuanya juga nggak apa-apa, lebih bagus. Nah, akhirnya dia cuma bilang gini teman-teman,
Ya sudah Mel, kamu coba atur aja. Berapa kok preminya yang kau siap untuk sisihkan di sini? Kita harus banyak tuh tanya teman-teman. Gitu, karena mereka orang bisnis ya, kayak orang kayak gitu-gitu yang ngomong nggak lama. Mereka cepat aja beres gitu. Intinya kemana gitu? Kita harus jangan takut untuk tanya. Begitu dia bilang terserah, yang menurut kamu pantas aja. Waduh, akhirnya teman-teman saya berdoa. Tapi saya bilang, oke Pak, nanti seminggu lagi kita ketemu ya. Saya siapkan proposal saya. Begitu seminggu lagi, ya tetap baik di hubungan dengan istri. Saya berdoa teman-teman, aduh Tuhan berapa sih yang saya harus buat ini proposal gitu kan. Saya dengar suara 50 juta. Waduh 50 juta, bilang 5 juta, 50 juta. Saya pikir ini apa suara hati saya ya Tuhan, tolong Allah. Kita sih pengen 50 juta gitu ya. Akhirnya ternyata teman-teman saya buat sesuai itu 50 juta per bulan. Dia nego teman-teman, waktu saya masuk minggu depan ketemu lagi. Wih, kok gede banget Mel 50 juta? Dia bilang gitu. Iya Pak, kalau kebutuhan Meli sih nggak segini Pak. Kalau Meli mungkin 10 juta, tapi kalau Bapak nih segini banyak Pak yang ditanggung. Kan saya buatnya sesuai dengan risiko profilnya Bapak sendiri dan kebutuhan yang sesuai, yang memenuhi kebutuhannya Bapak sendiri dan keluarga. Akhirnya dia bilang, gimana kalau diturunin Mel? Berapa Pak? 30 jutaan. Oke Pak. Kalau lebih dikit nggak apa-apa ya Pak ya? Oke. Akhirnya dia segitu teman-teman. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Nah setiap tahun saya pasti ngupdate klien saya. Klien saya pasti saya temuin. Atau apa? Saya mengevaluasi. Saya liatin semua polis-polisnya. Kalau ada perlu pembaruan saya kasih pembaruan. Kalau enggak ya enggak. Saya kan masih mencukupi. Misalkan kesehatan. Tapi setiap tahun setidaknya dia begitu ada duit dia harus beli. Dia harus beli. Karena apa? Saya melihat selama dia masih bisa beli mobil baru, beli apa baru, dia harus beli terus. Gimana pun caranya pokoknya, saya harus kasih dia pengertian yang benar. Karena susah nih kalau kita lihat, saya juga bikinnya. Nah, tujuan saya ini membantu kita memikirkan, bukan dia ngeliat kayak ini apa, kayak kita mau rampok aja, bukan gitu ya. Saya cuma mikirnya begini. Klien saya ini harus punya uang pertambahan 50 miliar. Kenapa? Kebutuhan dia ini 1 bulan tuh ratusan juta. Gimana misalnya kalau suami nggak ada, ini pasti udah aset habis. Itu pun kalau nggak ada utang ya. Kalau pasti habis untuk hidup. Kalau ada utang habis langsung mungkin. Apa yang dihasilkan dari kerja sampai sekarang nggak ada. Nah, klien saya ini yang membuat kita harus terus-menerus mengedukasi. Karena apa? Sebentar namanya orang tua ya, 50 ke atas, sebentar ingat sebentar lupa. Sebentar ingat sebentar lupa. Kita harus terus mengedukasi, jangan capek-capek. Ada juga kalau di seluruh klien yang pintar yang saya temui itu enggak, yang benar-benar mengerti sekali ya tentang polis asuransi, yang benar-benar mendata gitu, itu enggak banyak. Nah, kalau kita harus mengenal. Jadi saya sangat mengenal klien saya ini punya asuransi apa, semua dibacakan ke saya. Saya sangat tahu sekali. Jadi saya ingat dan saya tahu mana yang harus perlu diperbaharui, ditambah, dan mana yang enggak. Nah, jadi kita harus benar-benar jadi seorang financial planner ketika kita berhadapan dengan nasabah. Nggak peduli dia punya asuransi apapun ya. Jadi kita nggak boleh menjelek-jelekan. Gitu, karena dia sudah beli. Nah, cuman kita memberitahu dan membuat dia memahami apa yang dia beli. Banyak, jadi ada juga klien saya yang udah pernah beli polis di luar negeri ya. Kenyataannya aja nggak bagus kok, nggak bagus sama sekali, nggak ada bagus-bagusnya. Jadi luar negeri itu bukan jaminan. Nah, akhirnya dia juga closing ke saya. Nah, itu yang kita berikan pengertian. Jadi memang nggak mudah ya teman-teman ya. Sampai detik ini pun, nah ditambah lagi ya, nggak tahu juga sih. Saya tuh juga ketemunya mungkin ya, puji Tuhan diketemukan dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi ya closingnya prosesnya nggak mudah. Kan kita nggak boleh kalau nggak beli case buat enak banget gitu ya. Nah, terus saya juga mau ceritakan. Itu untuk pengalaman case ya. Jadi nggak mudah. Terus teman-teman, saya juga kita dalam hal prospek ya.
kita harus kompetensi kita sebagai agent itu harus benar-benar perfect. Karena kita berhadapan ini, dia mau ngerti nggak ngerti, kita harus perfect. Dan saya melatih diri saya sendiri, bukan dalam hal presentasi saja, tapi hal penghitungan pajak, juga dalam hal penghitungan saham. Dalam hal orang tanya apa, saya bisa jawab. Mau perhitungan seperti apa, saya bisa hitung saat itu juga. Ketika nasabah tanya sama saya, ada yang pintar gitu ya, dia tanya, udah saya mau uang saya segini, dalam 10 tahun saya mau uang saya ada 10 miliar misalkan. Berapa yang saya harus tabung tiap tahun? Nah, saya mau bandingin dengan kerjaan saya seperti gini. Itu kan kita harus bisa ngitung saat itu, saya hitung. Nah itu tadi. Makanya perlunya kompetensi sebagai financial planner, sebagai agent itu dalam penghitungan itu sangat penting. Karena begitu kita menghadapi mereka ya, kita langsung dilihat tuh, ini pengalaman apa enggak, ini ngerti apa enggak. Karena orang kaya itu dia lihat juga, saya mau agent yang benar-benar memahami. Kalau enggak nanti bagaimana dong? Saya udah taruh duit, hilang nanti duit saya, atau dia lupa, kan seperti itu kan? Nah, dia mau seperti itu. So, teman-teman yang menurut saya tugas saya harus belajar dengan benar dan menyampaikan informasi dengan benar dan sungguh-sungguh. Dan gak ada yang saya tambahin, gak ada yang saya kurangi. Ketika saya dimintain nasihat mengenai asuransi lain, saya juga akan jawab apa adanya. Nah, saya nggak mau untuk berbohong gitu ya, untuk supaya saya dibeli, saya nggak. Karena saya menanamkan yang benar dulu. Nah itu, benar bukan di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Nah, ketika kita benar di mata Tuhan, nanti pasti jalannya itu ada yang terbaik pokoknya untuk kita. Nah, itu mengenai closing big case ya. Jadi cuma juga yang closing kecil-kecil bukan nggak saya terima. Misalnya ada closing 1 juta gitu kan, dari ada Pak Bau. Karena saya mau setiap orang yang saya kenal itu punya asuransi. Dan itu ketika dia ikut, saya mau ketika nanti terjadi risiko, kamu tidak menyesal bahwa kamu sudah ikut asuransi ini. Bahwa yang keluar itu adalah sesuai. Itu yang saya mau. Jadi biasanya nasabah kalau udah ketemu gitu ya, ya puji Tuhan ya, duitnya habis soalnya. Kalau udah bayar premi udah nggak kuat Mel, udah banyak banget bilang gitu ya. Ya bukan, tapi saya tetap, menurut saya memang besar, tapi selalu saya bilang ke dia kurang. Bukan untuk saya, tapi selama dia masih bisa berfoya-foya gitu kan, ini pasti ada duit. Ya harus kamu tabung di asuransi. Karena ini menghasilkan apa? Asuransi ini menciptakan aset baru yang paling murah. Dia mau usia 60 tahun mau kejar uang 10M berapa lama? Nah, risiko bisa datang sewaktu-waktu. Ini terus, meskipun sampai, ya jujur-jujur aja sih, sampai mungkin agak takut ya tiap kali ketemu ya. Soalnya ketika ngomong sama saya, mesti dia minta penjelasan, saya jelaskan pelan-pelan. Bahkan ada minta penjelasan terus, saya kasih penjelasan, dia tanya, saya jawab, sampai saya ditahan di rumahnya 4 jam juga ada loh. Jadi tidak ada, setelah saya keluar dari situ tidak ada pertanyaan lagi sudah. Nah, itu yang saya mau berikan kepada klien. Terus pengalaman saya juga, sebenarnya tahun kemarin tuh saya juga ada case totalnya 900 juta, satu miliaran ya. Dari agent saya, dari tim saya, dari semua ya. Jadi agent saya tuh juga prosesnya untuk bisa betul-betul dia mengambil premi besar, hampir 1 miliar itu 1 tahun ya, kalau diterima bapaknya ya. Itu 5 tahun teman-teman. 5 tahun dia barusan apa? Dia barusan trust. Dia udah banyak ikut asuransi di bank karena depositonya uangnya sangat banyak sekali di bank. Berarti bank-bank ini banyak nawarin asuransi, mau dari Standard Chartered, mau dari HSBC, mau dari mana, karena priority ya nasabah ya. Nah, dia nggak percaya dengan omong saya dulu tawarin ke papanya 5 juta, 50 juta, dia nggak mau. Dia nolak. Bahkan dia waktu itu sempat menjauhi saya karena itu. Nah akhirnya saya nggak nge-push ya. Saya nggak nge-push terlalu lagi. Nah sempat kita juga jauh, bukan gara-gara itu, tapi gara-gara kesibukan. Nah akhirnya suatu kali tahun 2017 ya 2017 akhir, teman saya ini anaknya meninggal kembar.
Dalam 2 minggu ya dia menguburkan 2 anak. Anak pertama. Karena ini lahir prematur dan terkena infeksi, 1 anak bayi ini udah kecil banget tuh kena operasi 3 kali. 1 anak. Nah waktu itu saya udah lama nggak berkunjung. Saya nemuin dia. Ya memang saya nggak kasih apa-apa. Teman saya juga, saya cuma mau kasih dukungan di sini. Saya cuma mau teman saya tahu bahwa ketika kamu dalam keadaan seperti ini, saya ada di sini. Gitu. Nah dari situ dia tanya ke saya waktu itu, nggak tahu berjalan berapa lama gitu ya. Dia tiba-tiba tanya ke saya, Mel, aku udah tawarin nih asuransi, gitu kan? Saya lihat murah banget teman-teman, jujur murah banget gitu. Premi 1 juta per bulan untuk usia kayak dia 35 tahun, itu dapat manfaat 30 miliar kesehatan. Saya ditanya, kamu bisa nggak bikinin yang kayak begini? Saya bilang, kalau untuk bikinin yang kayak begini, saya jujur aja saya bilang, nggak mungkin saya bisa. Kenapa? Ini harga murah, saya punya mahal. Saya bilang seperti itu. Tapi kamu harus tahu apa yang kamu beli. Kenapa sih itu murah? Kalau kamu, saya bilang, kamu sebagai owner perusahaan, kira-kira kamu jual murah, mampu nggak kamu? Mau nggak kamu kasih kayak gini? Ke karyawan kamu lah, saya bilang, mau nggak? Dia tanya dalam hati. Dia bingung, dia nggak jawab juga. Saya bilang, saya ini orangnya, saya bilang, saya ini orangnya, saya nggak mau jelek-jelekan ini nggak bagus, saya bilang. Tapi saya orangnya rasional aja lah. Jangan terlalu lebih, jangan terlalu kurang. Kalau terlalu lebih saya takut. Takut ini bener apa enggak gitu, kalau sesuai kenyataan gitu. Saya ajak juga dia berpikir, saya juga ajak dia kupas tuntas polisnya, dia juga baca syarat dan ketentuannya di situ. Nah, begitu dia baca syarat ketentuannya, dia mikir juga di situ. Akhirnya dia minta saya bikinin. Saya lihat ini orang sangat pintar. Teman saya ini pintar banget, lulusan luar negeri dulu, pernah kerja di government ya, untuk ngurusin dana pensiun pemerintah di government di Australia. Wah, ini kayaknya, dan juga dia sangat money oriented. Akhirnya saya tawarkan dia sebagai agent. Daripada cuma ikut saya sedikit ya, buat apa? Akhirnya saya tawarkan dia untuk sebagai agent. Dia nggak mau gengsi kan, karena jujur dia aja dapat dari gaji dari papanya mungkin 1 bulan sekitar 75 juta per bulan. Itu gaji aja dari bapaknya ya, belum lain-lain. Nah untuk anak usia dia 35 tahun, aset dan semua dia itu sudah lebih dari 10 miliar. Jadi tapi dia sangat money oriented. Nah, dia menghargai duit kecil tuh dia menghargai. Makanya saya suka bergaul sama teman saya ini. Nah, akhirnya kayak apa sih jadi agent itu? Nah, saya kasih tahu nih, gitu kan, saya BOP. Wah, gede ya dapatnya ya. Dia bilang, lumayan nih. Dia udah mikir dalam otaknya. Kalau papa mamanya join dia mau beli LV. Edisi dia terbaru selalu beli tuh ya. Dia nggak pernah, pokoknya semua terbaru dia masih beli semua. Akhirnya saya ajarin dia ya teman-teman, itu 2 hari aja. Karena sangat pintar sekali itu agent saya. 2 hari dia udah bisa segala produk dan penghitungan langsung. Udah ngerti banget. Dan dia yang bikinin semua proposal untuk mama papanya. Sampai mama papa gitu. Ya, luar biasa. Dia cuma tanya ke saya nggak pernah jawab yang menyenangkan hati dia ya. Saya juga ditanding waktu itu sama dia sebelum dia jadi agent. Saya ditanding dengan Standard Chartered, produknya Prudential juga. Wah, ini berat juga nih. Jujur aja saya berat nih. Karena saya lihat ini bayar 1 kali, perlindungannya seperti ini ya, uang meninggalnya juga saya juga agak lupa, cuma saya ada dulu proposalnya. Dia bilang, kamu bisa nggak buatin lebih baik daripada ini? Saya bilang, saya bisa. Apa yang kamu ikut di bank, saya bisa bikin. Tapi apa yang saya punya, dia tidak bisa bikin. Yang benar kamu, pasti itu. Saya bilang, omongan saya ini bisa saya pertanggungjawabkan. Akhirnya dia ketemu sama saya, dia penghitungan, dia minta tanya loh. Waktu saya bikin proposal tuh, coba ini dibalik seperti ini gimana? Wah, hitungannya dia saya sampai pusing. Keluar dari Starbucks itu kita
Aduh kepala gue pusing, dia bilang, sama gue juga. Nah, sama-sama pusing dia, karena dia pintar sekali nih dia juga. Jadi saya juga salut dengan pertanyaannya dia seperti itu. Nah, akhirnya begitu dia lihat bahwa kita ini menguntungkan gitu kan, akhirnya dia join itu tadi. Sekarang ini sih memang karena dia juga utamanya kan dia pabrik ya. Nah, tapi saya masih mau apa? Masih kasih info dia, kasih opportunity gitu ya. Apa yang bisa kamu dapat di sini? Ini orang kalau udah benar-benar agent saya ini kalau udah benar-benar klik, hebat nih orang, hebat banget, hebat. Channelnya dia tuh sangat banyak sekali, sampai ke government tuh ada. Jadi luar biasa. Semua tuh ada waktu ya teman-teman. Jadi saya jalanin juga dengan sukacita. Jadi tahun kemarin juga saya sempat berhenti ya berapa bulan. Karena di tahun 2018 kemarin tuh tepatnya bulan Oktober, September lebih berapa hari ya. Papa saya itu sakit, kecelakaan tepatnya. Dan akhirnya papa saya Desember tuh meninggal. Jadi kecelakaannya sebenarnya sangat nggak diduga ya, karena papa saya tuh nggak ada sakit sama sekali, umur 75 tahun. Nah, tapi karena papa saya ini suatu kali lagi ngangetin ikan di kompor, tiba-tiba kompornya meledak. Papa saya mental 1,5 meter. Bukan gas yang meledak, ya kompor. Nah, kalau gas meledak udah pasti mati tuh semua. Akhirnya waktu itu papa saya dilarikan ke rumah sakit. Dengan kondisinya ini luka bakarnya sih